Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 telah menyelesaikan tugas manajemen operasi lanjutan, yaitu menganalisis salah satu UMKM di Jember tentang masalah operasionalnya. Kami memilih warung kopi Pak Yus yang Perkenalkan, nama saya Heldata Salonika Barubarus dengan akhiran NIM 1034. Perkenalkan, nama saya Irena Fauzia Melani dengan akhiran NIM 1080. Saya Marisara Putri dengan NIM 230 810 20 10 93. Perkenalkan, nama saya Amanda Amelia Zahra dengan NIM 2308 10 20 10 20. Oke, yang pertama ada ringkasan eksekutif. Latar belakangnya, warung kopi Pak Yus merupakan UMKM di sektor warung kopi, menghadapi tantangan utama berupa kenaikan harga bahan baku kopi dan ketidakstabilan lokasi usaha akibat penertiban. Isu ini mempengaruhi stabilitas operasional dan kelangsungan usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana menghadapi kenaikan harga bahan baku kopi. Yang kedua, solusi terbaik untuk mendapatkan lokasi yang stabil dan legal. Yang ketiga, strategi implementasi rekomendasi untuk hasil yang berkelanjutan. Tujuan penelitian, mengidentifikasi penyebab kenaikan harga bahan baku dan dampaknya, menemukan solusi stabilisasi harga melalui kerjasama dengan pemasok lokal, mencari lokasi usaha yang stabil dan legal untuk mendukung jangka panjang, dan merencanakan strategi implementasi yang efektif. Rekomendasi solusinya, yang pertama, kerjasama dengan supplier lokal, artinya agar bisa menstabilkan harga bahan baku dengan mengurangi ketergantungan dengan pasar global. Yang kedua, pemindahan lokasi ke area legal, artinya memindahkan lokasi ke area khusus UMKM untuk menghindari penertiban dan meningkatkan keamanan pelanggan. Latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi sebagai bagian dari gaya hidup, sektor warung kopi berkembang pesat, menciptakan peluang bagi UMKM untuk memenuhi permintaan konsumen lokal. Salah satu contohnya adalah warung kopi Pak Yus, yang menarik perhatian pelanggan dengan menawarkan cita rasa kopi khas dan suasana tempat yang nyaman. Meskipun memiliki peluang yang besar, UMKM di sektor warung kopi juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait operasionalnya yang kompleks dan fluktualisasi harga bahan baku. Seperti yang diungkapkan dalam studi oleh Sihombing, Tambun, Nababan, Sibuya, dan Safa tahun 2024 dalam Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi atau JEBMA, ketergantungan yang tinggi pada harga bahan baku yang sering berfluktuasi dapat menimbulkan risiko operasional yang signifikan bagi bisnis warung kopi. Fluktuasi ini tidak hanya mengancam stabilitas harga jual, tetapi juga margin keuntungan yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan usaha. Masalah lain yang dihadapi warung kopi Pak Yus adalah ketidakstabilan lokasi usaha, lokasi penjualan yang tidak tetap, serta seringnya penertiban oleh pihak berwenang, mengganggu kenyamanan pelanggan dan menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik usaha. Tantangan ini mengancam stabilitas operasional dan margin keuntungan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan strategis seperti kerjasama dengan supplier dan peningkatan kemampuan SDM dalam manajemen usaha guna mendukung keberlanjutan warung kopi Pak Yus. Warung kopi Pak Yus punya strategi unik yang disesuaikan dengan situasi lingkungan sekitar. Nah, warung ini buka sejak pagi sekitar pukul 5 pagi hingga jam 6 sore. Alasan utamanya karena letaknya yang sangat strategis di depan gereja dan juga di depan SD Katolik, yaitu karena pagi hari ramai dengan orang-orang yang antar jemput anak sekolah, pekerja kantoran, dan pengunjung gereja. Jadi banyak orang yang mampir untuk sekedar ngopi sebelum mulai aktivitas mereka. Dulu ketika baru berjualan, yaitu pada Februari 2003, Pak Yus berjualan di malam hari.
Namun sejak menikah, beliau memutuskan untuk buka pagi hingga sore demi menyesuaikan jadwal dan kondisi keluarga. Sejak menikah, yaitu 2007, Pak Yus mulai benar-benar fokus dengan jualan pagi dan ternyata cocok dengan kebutuhan pelanggannya. Untuk produksi kopi bubuknya, Pak Yus dibantu oleh istrinya. Mereka membuat kopi bubuk sendiri dengan menjaga kualitas, sedangkan untuk bahan-bahan yang tidak produksi seperti bahan tambahan atau kopi sasetan, kan ada varian kopi sama yang non-kopi. Itu Pak Yus membeli dari supplier atau grosir. Strategi ini juga disesuaikan dengan minat pelanggan. Misalnya untuk kopi sasetan, Pak Yus akan menyetok lebih banyak jika peminatnya tinggi. Saat pertama kali buka, secangkir kopi hanya dijual dengan harga 3.000. Namun seiring waktu dan karena harga kopi itu mahal, sekarang menjadi secangkirnya itu 5.000. Kendala utama memang berasal dari harga biji kopi yang sering fluktuatif atau sering naik. Jadi mau tidak mau harga kopinya juga naik. Selain jual kopi dan minuman lainnya, Pak Yus juga menjual mie instan. Alasan milih cuma jual mie instan itu karena risikonya lebih rendah dibanding jualan makanan lain yang mungkin gampang basi dan memerlukan banyak persiapan dan penanganan lebih. Jadi Pak Yus memilih fokus pada produk-produk sederhana namun tetap memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang pertama yaitu saya akan berbicara tentang tinjauan teori ROQ berdasarkan kasus usaha kopi. ROQ yaitu reorder quantity atau kuantitas pemesanan ulang adalah konsep dalam manajemen persediaan yang menentukan jumlah optimal dari suatu barang yang harus dipesan kembali, reorder. Ketika stok mendekati level minimum, tujuan utama dari ROQ adalah untuk memastikan ketersediaan barang tanpa harus menyimpan persediaan yang berlebihan, sehingga meminimalkan biaya persediaan. Yang dalam konteks usaha kopi yang kelompok kami gambarkan, penerapan ROQ dapat dianalisis dari berbagai aspek berikut. Yang pertama yaitu kuantitas pemesanan bahan baku kopi bubuk. Produksi kopi bubuk dilakukan sendiri dengan membeli bahan baku berupa biji kopi. Berdasarkan informasi, stok kopi bubuk diproduksi setiap 3 hari sekali dengan jumlah produksi yaitu 3 kilo. Sementara konsumsi per hari adalah kurang lebih 1 kilo. Dengan pola ini, usaha kopi ini menerapkan prinsip yaitu JIT, yaitu just in time, untuk menjaga agar stok selalu sesuai dengan kebutuhan, namun itu tidak berlebihan. Dalam konteks ROQ, kuantitas pemesanan ulang biji kopi bisa ditentukan berdasarkan, yaitu yang pertama, rata-rata penggunaan per hari, yaitu 1 kilo. Kurang lebih 1 kilo. Nah, lead time-nya yaitu waktu yang diperlukan untuk mendapatkan biji kopi dari pemasok. Yang ketiga yaitu safety stock. Persediaan cadangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan atau keterlambatan pengiriman. Jika kopi ini ingin menentukan kapan harus melakukan pemesanan ulang, mereka bisa menggunakan formula ROQ yang mempertimbangkan kebutuhan harian dan lead time. Misalnya jika lead time untuk pengiram biji kopi adalah 2 hari, maka ROQ bisa dihitung dengan rumus sederhana, yaitu ROQ sama dengan rata-rata penggunaan harian dibagi times lead time plus safety stock, dengan asumsi penggunaan harian 1 kilo dan lead time 2 hari. Pemesanan ulang harus dilakukan saat stok mencapai 2 kilo ditambah safety stock jika diperlukan. Yang kedua, yaitu kuantitas pemesanan kopi saset dan minuman lainnya. Untuk produksi kopi instan saset seperti white coffee, Milo, cappuccino, itu stoknya diatur berdasarkan permintaan konsumen. Produk yang lebih banyak diminati akan distok dalam jumlah lebih banyak, sedangkan yang kurang diminati akan disimpan dalam jumlah lebih sedikit.
Ini menunjukkan bahwa pemilik kopi mempraktikkan pendekatan berbasis permintaan, demand-driven approach. Dalam konteks ROQ, kuantitas pemesanan ulang produk-produk ini dapat ditentukan dengan yang pertama yaitu rata-rata penjualan per minggu. Misalnya White Coffee dan Milo disebut sebagai produk best seller yang biasanya habis dalam waktu kurang lebih seminggu. Yang kedua yaitu lead time pengiriman dari pemasok. Misalnya jika pengiriman kopi instan dari distributor memakan waktu 3 hari. Jika penjualan White Coffee dan Milo adalah 10 kotak per minggu dan lead time adalah 3 hari, maka kuantitas pemesanan ulang bisa dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penjualan selama lead time dan tambahan untuk safety stock, yaitu ROQ sama dengan rata-rata penjualan mingguan dibagi times lead time plus safety stock. Rumusnya seperti sama aja sih sama yang di atas. Misalnya jika dijual 10 kotak per minggu dan lead time adalah 3 hari, maka ROQ mungkin sekitar 4-5 kotak dengan safety stock jika ada fluktuasi permintaan. Yang ketiga yaitu pengolahan resiko harga bahan baku. Fluktuasi harga biji kopi menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha ini. Ketika harga biji kopi naik, dalam konteks ROQ, fluktuasi harga bisa mempengaruhi keputusan kapan harus melakukan pemesanan ulang. Jika harga kopi diperkirakan akan naik, usaha ini mungkin akan melakukan pemesanan dalam jumlah besar sebelum kenaikan harga terjadi untuk mengamankan stok dengan harga yang lebih rendah. Namun memesan dalam jumlah banyak juga beresiko yang menyebabkan overstocking yang dapat menambahkan biaya penyimpanan. Oleh karena itu, pemilik usaha harus berhati-hati dalam menentukan ROQ, terutama dalam kondisi kondisi bahan baku itu harga bahan bakunya yang fluktuatif. Yang keempat yaitu penyesuaian dengan musiman dan perubahan permintaan. Selain memantau persediaan dan penjualan harian, usaha kopi ini juga perlu mempertimbangkan pola permintaan musiman yang menghitung ROQ. Misalnya, pada periode tertentu seperti liburan atau hari raya, itu permintaan kopi bubuk dan kopi instan bisa mengalami peningkatan. Dalam hal ini, ROQ bisa disesuaikan dengan mengantisipasi peningkatan permintaan yang bersifat sementara. Yang kelima yaitu biaya penyimpanan dan pemesanan. Prinsip dasar ROQ adalah mengoptimalkan keseimbangan antara biaya pemesanan, order cost, dan biaya penyimpanan, holding cost. Biaya pemesanan adalah biaya yang dilakukan setiap kali melakukan pemesanan ulang. Sedangkan biaya penyimpanan mencakup biaya yang untuk menyimpan persediaan yang belum terjual. Dalam usaha kecil seperti ini, biaya penyimpanan mungkin lebih rendah karena produk seperti kopi instan dan kopi bubuk tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Namun pemilik harus tetap mempertimbangkan atau memperhitungkan keterbatasan ruang dan potensi kerusakan barang jika disimpan terlalu lama. Kesimpulan yang aku dapatkan yaitu tinjauan teori ROQ dalam kasus usaha kopi ini menunjukkan bahwa kuantitas pemesanan ulang bahan baku dan produk harus dirancang dengan cermat berdasarkan pola permintaan, lead time, dan fluktuasi harga. Dengan menerapkan ROQ yang tepat, usaha dapat menjaga kelancaran operasional tanpa mengalami kekurangan stok atau overstocking, serta mengoptimalkan biaya penyimpanan dan pemesanan. Baik, masuk pada analisis masalah. Analisis masalah yang dihadapi oleh Pak Yus untuk masalah operasional yang krusial pada saat ini ada 2. Yang pertama yaitu kenaikan harga bahan baku, yang kedua yaitu penertiban lokasi penjualan.
Yang pertama dulu, kenaikan bahan baku. Ada 4 penyebab yang mengapa kenaikan harga bahan baku. Yang pertama yaitu perubahan cuaca. Untuk perubahan cuaca sendiri, apalagi belakangan ini Jember cuacanya tidak menentu, kadang hujan, kadang gerimis, kadang kekeringan. Yang dimana perubahan suhu tersebut menyebabkan kurangnya pertumbuhan dari tanaman kopi. Yang kedua yaitu hama. Hama di tanaman kopi biasanya dikenal dengan kumbang penggerak buah kopi dan kumbang penggerak cabang, yang dimana itu merupakan hama utama untuk penyerangan di tanaman kopi. Hama-hama ini dapat merusak buah dan cabang tanaman, sehingga mengurangi kuantitas dan kualitas dari hasil panen kopi tersebut. Yang ketiga ada penyakit. Untuk penyakit ini, penyakitnya seperti karat daun kopi, yang gejalanya yaitu daunnya menguning serta gugur, sehingga jika banyaknya daun yang gugur akan mengurangi atau menghalangi fotosintesis dari tanaman tersebut. Yang selanjutnya ada kurangnya profesi petani kopi. Selain yang ketiga yang tadi, kurangnya profesi petani kopi juga berdampak sangat besar terhadap kurangnya hasil panen kopi. Mengapa? Karena banyak warga Jember yang sudah beralih profesi dari petani mungkin ke pedagang atau sebagainya, sehingga kurangnya hasil panen dari tanaman kopi. Analisis masalah yang kedua yang itu penertiban lokasi perjualan. Ada dua penyebabnya. Yang pertama yaitu ketiadaan izin resmi, yang kedua itu regulasi pemerintahan. Yang pertama yaitu ketiadaan izin resmi. Tanpa izin resmi untuk berjualan di daerah tersebut, Pak Yus berada dalam posisi yang rentan terhadap penertiban. Apalagi jika Pak Yus sendiri tidak memiliki surat izin resmi dari pemerintah. Sehingga jika penertiban tersebut terjadi, ia hanya tidak akan kehilangan tempat berjualan yang telah menjadi sumber penghidupan, tetapi harus juga mencari lokasi baru yang mungkin tidak mudah ditemukan dan berpotensi mempengaruhi pelanggan setianya. Yang kedua ada regulasi pemerintahan. Untuk regulasi pemerintahan sendiri ini yaitu kebijakan pemerintah mengenai penggunaan ruang publik pedagang kaki lima seringkali berubah. Ketidakpastian regulasi ini menambah kekhawatiran Pak Yus akan kemungkinan penertiban yang akan dilakukan sewaktu-waktu oleh pihak berwenang. Rekomendasi solusi dan implementasi dari masalah kenaikan harga bahan baku kopi. Yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan pemasok kopi lokal untuk menstabilkan harga bahan baku. Bekerja sama dengan pemasok lokal dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pasar kopi global yang fluktuatif. Kerjasama ini memungkinkan harga bahan baku lebih stabil dan kadang mendapatkan diskon. Menurut supply chain partnership model, kolaborasi dengan pemasok dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk menjaga kualitas dan harga bahan baku yang stabil. Berdasarkan teori value chain Porter yang menekankan pentingnya hubungan kuat dengan pemasok untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Hal ini juga menguntungkan komunitas sekitar, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan lokal. Yang kedua adalah diversifikasi menu. Dengan menyediakan varian menu dengan harga berbeda dan memadukan kopi dengan bahan ekonomis, memungkinkan pelanggan memilih sesuai kemampuan mereka. Strategi ini dikenal sebagai pricing differentiation, yaitu menjaga pangsa pasar saat terjadi kenaikan biaya bahan baku dan menarik pelanggan dari berbagai segmen ekonomi. Dengan diversifikasi ini, bisnis dapat mempertahankan margin keuntungan yang stabil, mengurangi ketergantungan pada kopi, dan tetap kompetitif sesuai teori pemasaran harga diferensial dan bauran produk. Yang ketiga adalah pembelian grosir dan stok bahan baku. Dengan membeli bahan baku dalam jumlah besar saat harga stabil atau bergabung dengan koperasi pedagang kopi, pembelian dalam jumlah besar dapat menekan harga bahan baku karena pemasok biasanya memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah banyak. Ini dikenal sebagai teori ekonomi skala, di mana pembelian grosir menghasilkan penghematan biaya per unit yang lebih rendah dan membantu perusahaan kecil menurunkan biaya bahan baku dalam jangka panjang. Solusi terbaik adalah menjalin kerjasama dengan pemasok kopi lokal, karena cara ini dapat langsung menekan biaya bahan baku dan menciptakan stabilitas harga yang lebih tinggi dalam jangka panjang, menurunkan risiko fluktuasi harga pasar kopi global, dan mendukung ekonomi lokal. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah yang pertama, identifikasi pemasok lokal yang menawarkan kualitas kopi sesuai standar warung. Yang kedua, lakukan negosiasi kontrak dengan skema harga tetap atau diskon pembelian jangka panjang. Yang ketiga, rancang mekanisme pengiriman dan pembayaran yang sesuai kapasitas finansial dan operasional. Yang keempat, uji coba dalam 1 bulan pertama untuk memastikan kualitas dan harga yang sesuai.
Sumber daya yang dibutuhkan yang pertama adalah waktu untuk mencari dan membangun relasi dengan pemasok. Yang kedua, modal awal untuk pengadaan bahan baku dalam jumlah lebih besar. Yang ketiga, transportasi untuk pengiriman. Timeline pelaksanaannya, minggu pertama, identifikasi pemasok dan negosiasi kontrak. Yang minggu kedua sampai minggu ketiga, pengaturan logistik dan pembayaran. Sedangkan minggu keempat adalah uji coba pertama. Evaluasi risiko saat kualitas kopi tidak konsisten dari pemasok, lakukan penilaian kualitas pada setiap pengiriman dan tetapkan standar kualitas. Ketika pemasok tidak dapat memenuhi permintaan, cari alternatif pemasok cadangan untuk jaga-jaga jika pemasok utama tidak memenuhi kebutuhan. Implementasi dan evaluasi dampak. Uji coba pengiriman pertama dilakukan dengan memantau kestabilan harga dan kualitas kopi. Evaluasi kontrak setelah uji coba untuk menyesuaikan aspek logistik atau harga. Periksa penurunan fluktuasi harga jual dalam 3 bulan pertama dan lakukan survei kepuasan pelanggan terhadap kualitas kopi. Evaluasi juga dampak pada biaya operasional dan harga jual kopi setelah 6 bulan. Jika harga jual bisa stabil meski harga pasar naik, maka kemitraan dianggap efektif. Lakukan survei pelanggan untuk mengetahui respon terhadap stabilitas harga. Yang kedua adalah rekomendasi solusi dan implementasi dari masalah penertiban lokasi berjualan. Yang pertama adalah mencari lokasi baru yang legal atau fleksibel seperti pasar atau kawasan UMKM. Memindahkan lokasi berjualan ke area yang legal dan berizin ini seperti pasar UMKM atau kawasan Car Free Day dapat mengurangi risiko penutupan akibat penertiban. Menurut teori place utility dalam bauran pemasaran, lokasi strategis yang nyaman bagi konsumen akan meningkatkan kunjungan pelanggan. Selain itu, teori marketing mix yang menekankan pentingnya aspek place juga menunjukkan bahwa lokasi yang mudah diakses konsumen dapat mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kedua adalah menggunakan media digital untuk penjualan. Dengan membuka platform penjualan melalui aplikasi pesan antar atau media sosial dapat mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik sehingga tetap dapat melayani pelanggan, bahkan saat tempat berjualan terpaksa ditutup. Menurut teori pemasaran omnichannel, menjual produk di berbagai saluran meningkatkan aksesibilitas pelanggan dan menjaga pendapatan bisnis. Yang ketiga adalah memperoleh izin berjualan sementara. Dengan mengajukan izin berjualan sementara dapat memberikan fleksibilitas dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah setempat. Dengan mengikuti teori perizinan UMKM, kepatuhan terhadap izin usaha lokal menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan stabil. Solusi terbaik adalah mencari lokasi baru yang legal atau fleksibel seperti pasar atau kawasan UMKM. Ini paling efektif karena langsung menangani kendala penertiban dan memberikan lingkungan operasi yang lebih stabil. Lokasi di area pasar atau kawasan UMKM memungkinkan warung kopi Pak Yus beroperasi secara aman tanpa gangguan, sekaligus menarik pelanggan dari pengunjung sekitar. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah yang pertama identifikasi lokasi legal terdekat, misalnya area pasar, Car Free Day, atau kawasan kuliner UMKM. Yang kedua, lakukan survei untuk memahami potensi pelanggan di lokasi tersebut. Yang ketiga, urus perizinan atau administrasi yang diperlukan untuk berjalan di lokasi baru. Yang keempat adalah pindahkan perlengkapan dan beritahu pelanggan lama tentang lokasi baru melalui media sosial. Sumber daya yang dibutuhkan yang pertama adalah biaya administrasi dan sewa lokasi jika diperlukan. Yang kedua adalah transportasi untuk memindahkan peralatan berjualan. Yang ketiga, alat promosi, poster atau media sosial untuk memberitahukan pelanggan lama. Timeline pelaksanaan minggu pertama adalah survei lokasi baru dan urus izin. Minggu kedua pindah lokasi dan mulai berjualan. Minggu ketiga evaluasi dan optimalkan penataan lokasi. Evaluasi resiko yang saat lokasi baru kurang ramai, lakukan promosi dan diskon pada pembukaan untuk menarik pelanggan. Ketika biaya sewa lebih tinggi dari penghasilan, pilih lokasi dengan biaya terjangkau dan lakukan analisis pendapatan harian. Implementasi dan evaluasi dampak dari warung kopi Pak Yus dapat memulai implementasi dengan survei lokasi baru, perhitungan anggaran, dan pengurusan izin yang cepat agar transisi berjalan lancar. Setelah pindah, lakukan promosi besar-besaran untuk memastikan pelanggan lama dan baru mengetahui lokasi baru. Pastikan untuk memantau penjualan, umpan balik pelanggan, dan frekuensi kunjungan pelanggan sebagai data awal untuk evaluasi. Evaluasi jumlah pelanggan dan penghasilan dalam 1-2 bulan pertama. Selanjutnya untuk evaluasi jangka panjang 6 bulan ke depan, ukur keberlanjutan operasional di lokasi baru, kepuasan pelanggan, dan apakah solusi relokasi benar-benar meningkatkan stabilitas bisnis. Cek peningkatan pendapatan, stabilitas operasional tanpa gangguan penertiban, dan kepuasan pelanggan. Jika dampaknya positif, pertimbangkan untuk menetap atau mengembangkan lokasi lebih lanjut. Oke, yang dapat disimpulkan adalah warung kopi Pak Yus menghadapi dua tantangan utama, yaitu kenaikan harga bahan baku dan ketidakstabilan lokasi usaha. Solusi yang disarankan adalah bekerja sama dengan supplier untuk menstabilkan harga dan memilih lokasi yang lebih aman dan fleksibel. Langkah ini terbukti meningkatkan stabilitas operasional, mengurangi ketergantungan pada pasar global, serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Kedua strategi ini
dihadapkan dapat mendukung efisiensi dan pertumbuhan jangka panjang warung kopi Pak Yus agar tetap kompetitif di pasar. Saran warung kopi Pak Yus disarankan untuk yang pertama menguatkan hubungan dengan pemasok lokal melalui menguatkan hubungan dengan supplier melalui kontrak jangka panjang untuk menstabilkan harga. Yang kedua, meningkatkan promosi di media sosial untuk informasi lokasi baru dan menjaga loyalitas pelanggan. Yang ketiga, melakukan evaluasi rutin biaya operasional dan pendapatan di lokasi baru demi kelayakan dan keberlangsungan usaha. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penulisan maupun ucapan. Sangat menerima kritik dan saran penonton. Jadi jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di satu hari rata-rata 1 kilo. Masalah selama jualan Hambatannya sih kayaknya apa ya? Nggak ada sih. Kalau sekarang sih nggak ada. Kalau dulu-dulunya Kak, misal itu lah produksi kalau misal cuman ini kendala sekarang kan kopi yang mahal itu ya, mahal. Kak. Terus lagi kan barangnya jarang. Kendalanya itu aja. Kalau yang lainnya kan tersedia di toko-toko ada. kopinya itu kan mahal ya Pak. Harga kopi